Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusita Indira dari jurusan Teknik Elektromagnetik Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah master plan rumah sakit yang diupload di YouTube, yaitu Memorial Hospital, tepatnya berada di negara Amerika Serikat, yaitu di daerah Silo. Nah, sebelumnya kita bahas dulu master plan sendiri itu apa. Nah, master plan sendiri yaitu penyusunan rencana induk, yaitu suatu gambaran rencana pembangunan dan pengembangan yang dilihat secara komprehensif dan berkesinambungan secara utuh sebagai satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana yang berada di dalam rumah sakit. Nah, di video kali ini kita akan menayangkan bagaimanakah master plan dalam suatu rumah sakit, yaitu Memorial Hospital. Nah, sebelumnya video dari YouTube ini sudah saya download untuk memudahkan untuk mengamati video dari master plan. Nah, sekarang akan kita play terlebih dahulu videonya. Nah, di sini kita akan menemukan sebuah pintu atau ruang utama ketika kita masuk ke dalam rumah sakit ini. Nah, di sini kita akan pertama kali menemui ruang informasi yang digunakan untuk menanyakan seputar informasi yang kita butuhkan ketika memasuki rumah sakit. Nah, dilengkapi dengan ruang tunggu sehingga memudahkan ketika pengunjung menunggu apa yang akan dilakukan di rumah sakit. Nah, di sini terdapat ruang admission, yaitu ruangan yang digunakan untuk penerimaan pendaftar pada pasien. Nah, di ruangan ini juga dilengkapi dengan ruang tunggu pasien ketika akan dipanggil. Nah, bisa dilihat di ruangan tunggu ini terlihat sangat nyaman. Nah, kemudian kita akan memasuki ruangan emergency, atau kalau di Indonesia dikenal dengan ruangan IGD. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pintu masuk dari ruangan emergency ini atau ruangan IGD ini berbeda atau terpisah dengan pintu masuk utama, sehingga di sini akan memudahkan pasien-pasien dalam keadaan darurat untuk masuk. Nah, di sini juga pintunya terlihat lebar sehingga kendaraan seperti ambulan bisa masuk dengan mudah. Nah, ruangan emergency ini sudah sesuai dengan pedoman karena ruangan ini berada di lantai dasar sehingga mudah dicapai, terutama pasien yang datang dengan menggunakan ambulan. Nah, di sini terdapat ruangan observasi pada pasien yang membutuhkan penanganan secara darurat. Nah, di sini perawat-perawat yang jaga atau dokter jaga akan memeriksa keadaan dari pasien. Nah, di sini juga ada ruangan terpisah bagi dokter jaga untuk memantau pasien apabila pasien ini berada di dalam ruangan isolasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Family Care Birthing Center. Nah, di sini mungkin digunakan untuk ibu-ibu yang dalam persiapan melahirkan maupun pasca melahirkan. Dan di sini terdapat fasilitas USG dan kemudian terdapat ruangan pasca bersalin. Nah, di sini terdapat perawat-perawat yang sedang berjaga untuk memantau keadaan pasien. Nah, di sini juga terdapat ruangan-ruangan di mana terletak alat-alat medis yang dibutuhkan untuk bayi-bayi yang membutuhkan perawatan khusus seperti infant warmer, baby incubator, dan NICU. Nah, di sini juga terdapat sebuah toilet ataupun kamar mandi yang dirancang secara khusus bagi ibu-ibu yang pasca melahirkan, jadi memudahkan untuk proses buang air. Nah, di sini juga terdapat ruang tunggu pasien, jadi
Kalau misalnya tidak mau mengganggu pasien, terdapat ruang tunggu untuk memberikan kenyamanan bagi penunggu pasien. Nah, selanjutnya kita memasuki ruangan surgery atau ruangan pembedahan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ruangan surgery ini menggunakan pintu otomatis, yaitu pintu yang bisa terbuka dengan sendirinya. Nah, di sini ruangan operasinya sudah menggunakan alat-alat minimal yang harus berada di ruang operasi, yaitu meja operasi, kemudian lampu operasi, dan troli tempat penyimpanan atau tempat meletakkan alat-alat yang digunakan untuk operasi. Nah, bisa dilihat di sini juga alat-alat yang digunakan sudah termasuk canggih seperti pasien monitor, kemudian mesin anestesi, ada ESU. Nah, di sini adalah perawat yang akan menganestesi pasien. Nah, di sini juga bisa melakukan fluoroscopy, yaitu digunakan untuk melihat organ-organ dalam pada manusia ketika melakukan operasi. Nah, di sini adalah troli tempat meletakkan alat-alat medis yang digunakan untuk kegiatan operasi. Nah, selanjutnya yaitu ruangan radiologi. Nah, ruangan radiologi sendiri merupakan ruangan yang membutuhkan frekuensi tinggi untuk melihat bagian tubuh manusia. Nah, di sini terdapat pasien yang melakukan CT scan. Nah, ini yaitu sebuah alat yaitu X-ray yang berfungsi untuk melihat bagian tulang pada tubuh manusia. Nah, di sini terdapat ruangan yang terpisah antara radiografer dengan pasien. Nah, fungsinya untuk menjauhkan frekuensi tinggi pada radiografer dan memudahkan radiografer untuk menjalankan radiologi di dalam alat ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa view yang diberikan oleh rumah sakit ini begitu bagus. Dan di sini terdapat ruangan untuk pasien dan staf. Nah, di sini di ruangan pasien sendiri rutin didatangi oleh sebuah dokter jaga maupun perawat. Dan di sini memanfaatkan fasilitas yang bisa dibawa kemana-mana sehingga tanpa harus memasuki ruangan operasi maupun ruangan ICU, ruangan radiologi, dan bisa dilakukan di ruangan rawat inap saja. Nah, di ruang rawat inap ini dekat dengan ruangan perawat sehingga memudahkan untuk memanggil apabila kita memerlukan seorang perawat. Nah, istimewanya dari Rumah Sakit Memorial Hospital ini dilengkapi dengan helipad, yaitu ruangan untuk pendaratan
helikopter apabila kita membawa pasien gawat darurat yang menggunakan kendaraan helikopter. Nah, sekian review master plan rumah sakit tentang Memorial Hospital. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.